Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Matematika 1, Stambu 2019. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah analisis kompleks dengan dosen pengampu Ibu Ella Andani MPD. Adapun topik yang akan kami bawakan yaitu turunan fungsi kompleks. Sebelumnya, kami dari kelompok 7 beranggotakan 5 orang, yaitu yang pertama Nurul Wardani dengan NIM 0305192055. Yang kedua Rini Suryani dengan NIM 0305191012. Yang ketiga ada Salsa Bila Mariani Pangaribuan dengan NIM 0305192086. Yang keempat ada Solatia Hasibuan dengan NIM 0305191002. Dan yang kelima ada Yaumil Hasri dengan NIM 0305191015. Dari turunan fungsi kompleks, adapun beberapa subbab yang akan kami bahas, yaitu yang pertama mengenai definisi turunan fungsi kompleks, yang kedua aturan pendiferensialan atau aturan turunan, yang ketiga ada persamaan Cauchy-Riemann. Yang pertama akan dibahas definisi turunan fungsi kompleks oleh saya sendiri. Yang pertama, definisi turunan fungsi kompleks. Misal f adalah fungsi yang daerah asal definisinya memuat lingkungan dari titik Z0, turunan dari f pada titik Z0 ditulis f aksen Z0 didefinisikan dengan f aksen Z0 sama dengan limit Z menuju Z0, fz dikurang fz0 per z dikurang Z0, ini sebagai persamaan pertama. Jika limit ini ada, fungsi f dikatakan dapat diturunkan pada Z0 jika turunannya ada pada Z0. Dengan menyatakan peubah Z dalam peubah baru, yaitu delta Z sama dengan Z dikurang Z0. Kita dapat menuliskan persamaan pertama sebagai berikut, yaitu f aksen Z0 sama dengan limit delta Z menuju Z0, fz0 ditambah delta Z dikurang fz0 per delta Z. Ini dikatakan sebagai persamaan kedua. Untuk yang selanjutnya, catat bahwa karena f definisi di seluruh lingkungan Z0, fz0 ditambah delta Z selalu terdefinisi untuk nilai mutlak delta Z cukup kecil, jika menggunakan persamaan kedua, seringkali indeks dari Z0 tidak digunakan dan menggunakan bilangan baru delta W sama dengan fz ditambah delta Z dikurang fz, yang menunjukkan perubahan pada nilai f yang berkaitan dengan perubahan delta Z pada titik di mana f dievaluasi. Jika kita menuliskan dw per dz untuk f aksen x, maka persamaan 2 menjadi dw per dz sama dengan limit delta Z menuju 0 delta w per delta Z. Ini dikatakan sebagai persamaan ketiga. Demikian materi saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Baiklah, saya Rini Suryani akan melanjutkan pada materi sebelumnya. Contoh, tentukan turunan fungsi fz sama dengan z kuadrat di Z0. Kemudian tentukan fungsi turunannya. Penyelesaian f aksen Z0 sama dengan limit delta Z menuju 0. Delta W per delta Z sama dengan limit delta Z menuju 0. Z0 ditambah delta Z kuadrat dikurang Z0 kuadrat per delta Z. Sama dengan limit delta Z menuju 0, Z0 kuadrat ditambah 2 delta Z Z0 ditambah delta Z kuadrat dikurang Z0 kuadrat per delta Z. Sama dengan limit delta Z menuju 0, 2 delta Z Z0 ditambah delta Z kuadrat per delta Z. Sama dengan limit delta Z menuju 0, delta Z dikali 2 Z0 ditambah delta Z per delta Z. Sama dengan limit delta Z menuju 0, 2 Z0 ditambah delta Z sama dengan 2 Z0. Sehingga kita bisa memperoleh hasilnya, yaitu dw per dz sama dengan 2 Z0 atau f aksen Z sama dengan 2 Z0. Selanjutnya, aturan pendiferensialan turunan.
2. Aturan pendiferensialan turunan. Jika fz, gz dan hz adalah fungsi-fungsi kompleks serta f aksen z, g aksen z dan h aksen z ada, maka berlakulah rumus-rumus berikut. Yang pertama, dc per dz sama dengan 0, di mana dz per dz, dz per dz sama dengan 1. 2. Cf z per dz sama dengan cf aksen z. Yang ketiga, d per dx mutlak fz kurang lebih gz sama dengan f aksen z lebih kurang z lebih kurang g aksen z. Yang keempat, d per dx mutlak fz dikali gz sama dengan f aksen z kali gz dikali f z g aksen z. Yang kelima, d per dx mutlak fz per gz sama dengan f aksen z gz dikurang fz g aksen z per gz kuadrat. Yang keenam itu dz pangkat n per dx sama dengan nz pangkat n dikurang 1. Yang terakhir, jika hz sama dengan gfz, maka h aksen z sama dengan g aksen fz f aksen z komposisi aturan rantai. Sampai di sini materi saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator.
Di sini saya akan menjelaskan teorema 2. Misal Fz sama dengan U dalam kurung X, Y ditambah IF dalam kurung X, Y terdefinisi pada seluruh titik di suatu lingkungan negatif epsilon dari Z0 sama dengan X0 ditambah I0. Dan misal turunan parsial pertama dari fungsi U dan V terhadap X dan Y ada di mana-mana dalam lingkungan tersebut. Jika turunan parsial pertamanya kontinu pada X0, Y0 dan memenuhi persamaan Cauchy-Riemann, maka Ux sama dengan Fy dan Uy sama dengan negatif Vy pada X0, Y0, maka F aksen Z0 ada. Contoh, tinjau fungsi eksponensial Fz sama dengan E pangkat Z sama dengan E pangkat X dikali E pangkat Y, di mana Z sama dengan X ditambah Y. Dengan menggunakan rumus Euler, fungsi tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut. Buktikan fungsi Fz sama dengan E pangkat X cos Y ditambah I sin Y. Turunannya adalah F aksen Z sama dengan Fz untuk setiap Z, di mana Y dihitung dalam radian jika cos Y dan sin Y dievaluasi karena Ux sama dengan Vy dan Uy sama dengan negatif Fx, di mana dan karena turunan parsialnya kontinu di mana-mana, maka syarat dari teorema 2 dipenuhi di setiap titik di bidang kompleks, sehingga F aksen X ada di mana-mana. Contoh yang kedua yaitu buktikan fungsi Fz sama dengan E pangkat X cos Y ditambah I sin Y. Turunannya adalah F aksen Z sama dengan Fz untuk setiap Z. Fz sama dengan E pangkat X cos Y ditambah I sin Y menjadi Fz sama dengan EX dikali cos Y ditambah IX IE di pangkat X sin Y. U dalam kurung X, Y sama dengan E pangkat X cos Y. Ux sama dengan E pangkat X cos Y. Uy sama dengan negatif E pangkat X sin Y. Untuk yang V dalam kurung X, Y sama dengan E pangkat X sin Y. Fx sama dengan E pangkat X sin Y. Fy sama dengan EX cos Y. F aksen Z sama dengan Ux ditambah IV sama dengan E pangkat X cos Y ditambah IE pangkat X sin Y. Menjadi F aksen Z sama dengan Fy dikurang I Uy sama dengan E pangkat X cos Y dikurang I dalam kurung negatif E pangkat X sin Y. F aksen Z sama dengan Fy dikurang I Uy sama dengan E pangkat X cos Y ditambah IX pangkat X sin Y. F aksen Z sama dengan EX cos Y ditambah I sin Y. Terbukti bahwa F aksen Z sama dengan Fz. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.